Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami taklimi Dewan Masyayikh Al-Qoya, yang kami taklimi pengasuh Pondok Pesantren Al-Qoya daerah Kusuma Bangsa, yang sekaligus sebagai penyaji hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di acara ini. Yang kami taklimi seluruh sivitas akademika Madrasah Aliyah 1 Al-Qoya Putri dan seluruh siswa kelas akhir peminatan ilmu sosial. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa bertemu di tempat yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Hari ini Sabtu 20 Mei 2023 bertepatan dengan 29 Syawal tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Allah telah meringankan langkah kaki kita, melembutkan hati kita untuk bisa hadir di acara pemantapan keaswajaan dan kealkoyahan yang insya Allah berlangsung selama 4 hari, dan peminatan IIS perdana untuk melaksanakan pemantapan keaswajaan dan kealkoyahan ini. Pimpinan Madrasah Aliyah 1 Al-Qoya Putri melaksanakan program ini dengan pemantapan keaswajaan dan kealkoyahan, membentuk 2 grup. Grup pertama adalah peminatan IIS, grup kedua adalah grup non-IIS yang digabung antara peminatan IIK, BIA, dan IBB. Dan IIS perdana yang nanti akan langsung disajikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Maimun Samsudin MAG. Mari kita awali acara ini dengan membaca Al-Quran. Semoga barokah dan tidak ada kendala apapun. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Baik, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum kita penyaji. Nama Ahmad Maimun, tempat tanggal lahir Sumeneb 4 Maret 1975, alamat Pondok Pesantren Kusuma Bangsa, nomor HP 081 794 271 75, email maimun221@gmail. Riwayat pendidikan MI Al-Ihsan Jadum, MTS 1 Al-Qoya, MA 1 Al-Qoya, Strata 1 Instika, Strata 2 IAIN Yogyakarta, Strata 3 UIN Yogyakarta. Pengalaman organisasi Aswaja Nahdlatul Ulama Center Sumeneb. Baik, langsung saja kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Maimun Samsudin MAG. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang kita muliakan bersama segenap keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Al-Qoya, yang kita hormati juga bersama Kepala Madrasah Aliyah 1 Putri Al-Qoya beserta segenap jajaran wakil kepala, para guru dan staf serta panitia yang saya banggakan, siswi kelas akhir. Siswi kelas akhir kelompok IIS. Ini IIS. Mbak IIS.
yang saya banggakan, saya cintai, yang saya hormati dan menghormati saya. Berbahagia sekali saya bisa ikut duduk di sini untuk bercerita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama begini, adik-adik siswa. Kenapa ini harus selalu ditegaskan? Kenapa para kiai, para pengasuh selalu mengatakan aswaja? Karena mereka kasihan kepada santri-santri. Kasihan kenapa? Sekarang ini banyak sekali aliran-aliran agama, organisasi-organisasi Islam yang semua mengaku paling benar. Dulu kiai itu hanya mengajar saja begitu, memberikan pengertian kepada santri, kepada murid-murid. Tapi sekarang ternyata banyak orang berkampanye, ini loh Islam yang terbaik, ini loh kelompok Islam yang paling benar, ini loh kelompok. Nah, kasihan kepada para santri karena tidak semua kelompok itu baik dan tidak semua kelompok itu benar. Karena agama sekarang sudah banyak diperdagangkan oleh orang, sehingga karena diperdagangkan biar laku harus ada iklannya. Salah satu iklannya adalah yang paling baik dan paling benar. Karena tidak ada iklan yang mengatakan paling jelek. Semua obat yang diiklankan itu semua bisa menyembuhkan. Semua masalah apapun lihat di iklan, selesai. Ada perempuan ditinggalkan oleh suaminya, ada iklan pemotif membuat suaminya kita lagi, urusan keluarga selesai. Orang miskin bisa selesai dengan iklan. Artinya iklan menjanjikan menyelesaikan semuanya. Dengan lepas ternyata tidak seperti yang diceritakan. Perempuan-perempuan banyak tertipu dengan pemutih. Agar obat itu laku, maka lalu diciptakanlah kesan bahwa putih itu cantik. Dan orang-orang yang ingin cantik berlomba-lomba untuk menjadi putih. Padahal orang-orang barat yang putih itu sekarang lagi berusaha untuk menjadi hitam. Mereka berjemur di pantai agar lebih gelap kulitnya. Loh, yang di sini yang sudah gelap ingin jadi putih. Karena apa? Pengaruh iklan. Kalau mau cantik, putihlah. Karena putih itu cantik, sehingga iklan obat pemutih gencar sekali. Dan apakah benar-benar menjadi putih? Ada yang iklannya putih dalam 6 minggu. Wah, sudah dipakai 6 minggu, ternyata nggak putih. Berarti 6 minggu lagi. Nggak putih lagi, 6 minggu lagi. Akhirnya putih wajahnya saja. Tangannya dan kakinya tidak. Ya padahal orang kalau sudah tidak cantik ya sekalipun putih ya tetap tidak cantik. Kalau tidak putih dan cantik lalu orang menyebutnya manis. Ya kenapa harus berlomba-lomba menjadi putih? Karena iklan setiap 5 menit menceritakan putih itu cantik. Kalau ingin cantik ya putihlah. Ini loh caranya untuk putih. Dan seterusnya. Nah sekarang agama juga begitu. Sehingga kiai lalu prihatin. Katakan ya kepada santri-santri bahwa Islam yang benar itu yang begini, jangan berpengaruh dengan Islam yang lain-lain, yang aneh-aneh, yang baru-baru. Kalau urusan agama, carilah yang lama. Karena agama ini sudah ada sejak lama, maka yang baru itu berarti palsu. Nabi mengatakan bahwa generasi terbaik itu kan generasinya Nabi. Lambok baru setelah itu, jadi semakin ke belakang, semakin baru itu justru semakin jelek gimana? Jadi kenapa santri-santri sekarang tidak sebagus santri dulu? Ya karena memang semakin ke belakang semakin jelek. Karena apa? Semakin dekat dengan kiamat. Menjadi bagus, diburung kiamat. Ini cerdas lebih semakin dekat kepada kiamat. Nah, lalu agar bisa membedakan disebutlah Islam yang benar, yang sudah dari dulu diajarkan secara benar, secara turun-temurun itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang lain-lain itu tidak. Apakah salah sepenuhnya? Tidak. Ada bagian-bagian yang salah, ada bagian-bagian yang benar. Agar santri tidak terpengaruh dengan itu. Karena ini urusan agama. Urusan agama kalau salah, dampaknya sampai ke akhirat. Kalau urusan makan salah, paling fatal mati. Setelah mati tidak ada masalah. Tidak ada malaikat bertanya apa yang kamu makan. Tidak ada malaikat bertanya kenapa kamu sakit ini. Tidak ada. Pertanyaannya tetap marbuka. Pertanyaannya tetap pertanyaan agama. Maka agama ini kalau salah, dampaknya sampai setelah mati, sampai di akhirat itu masih bermasalah. Sehingga orang menyatakan salah berguru agama itu lebih fatal dari salah bergaul dengan teman-teman. Karena apa? Karena dampaknya sampai ke akhirat. Benih, setelah mati selesai, sudah selesai kalau urusan agama yang salah. Setelah mati urusan tambah besar. Karena urusannya dengan malaikat, urusannya dengan Allah, urusannya dengan surga dan neraka. Kalau orang sedang bergaul, begitu mati selesai, putus itu pergaulan. Tapi kalau beragama, setelah mati berguru agama kepada orang yang benar sampai mati, itu masih berlangsung bergurunya. Banyak cerita ulama-ulama bermimpi tentang gurunya. Banyak santri-santri bermimpi tentang kiainya, padahal kiainya sudah meninggal. Ketik hubungan guru dan murid mentepak ke guru nasi bener itu sampai meninggal. Guru itu tetap mengajar dan murid tetap murid. Keholel populer, keholel Bangkalan populer ceritanya bahwa ketika dia mentalkin mayit santri-santrinya yang meninggal, mentalkin jika datang 2 orang malaikat meninggal ini ketalkinnya. Lalu yang berbeda malaikat katanya kebela dan dosen kok keburu-buru. Ketika urus dapat malaikat agung kok. Makin lama teh urus buru. Berbeda malaikat tanya kebela dan dosen kok. Jadi marah bukan pas keholel tai santai. Nah ini malaikat. Tapi dokter malaikat mungkar dan nakir sudah penuh semangat marah bukan begitu. Tenang bro. Terus keholel mereka senaki. Jauh keholel tidak. Dulu kisah seperti itu juga ada di zamannya Imam Malik. Imam Malik itu punya murid yang sering ngajar tauhid. Ketika itu sudah berwafat, orang lain bermimpi. Ketika ditanya oleh malaikat Maroh buka, Imam Malik datang ngasih tahu ke malaikat, ini murid saya. Dia sehari-hari ngajar tauhid, masa masih mau ditanya Maroh buka? Sudahlah, tidak usah ditanya. Gak ditanya betul. Kini kamu guru itu pak si bener. Jadi gurunya dari Imam Malik terus sampai ke Holil. Ya 20 ini murid di Holil dia. Jadi bersambung. Ya Islam yang begini inilah yang disebut dengan Islam Sunnah wal Jamaah. Kuning guru urusan tentunya sampai ke akhirat. Maka orang yang betul lah tidak mun kiai nikah guru bulat punya akhirat. Sampai ke akhirat ke guru. Karena bisa kalau sampai guru sampai ke akhirat. Ada loh santri yang ngaji kepada kiai. Santri yang ya ngaji kepada kiai yang ya lewat mimpi. Jadi kiai yang hebat, santri yang hebat. Kiai ngajar lewat mimpi, murid ngaji lewat mimpi. Saya sudah hampir bisa begitu. Kalau kiai itu bisa dibasir bisa ngajar orang lewat mimpi, muridnya bisa ngaji lewat mimpi. Saya santrinya dibasir, hampir bisa. Dan rumah, dulu sudah sering mengajar orang bermimpi karena murid-murid saya tidur. Kengkung tak nampung, situ nak beda emak dulu ngajar beda emak tak nyambung. Kalau dibasir mengajar orang lewat mimpi, saya mengajar orang bermimpi. Parah. Ada orang.
Bilang kok bisa ngajar lewat mimpi? Ngajar dengan mimpi dulu bisa kok. Jadi mau itu karena mimpi belum ngajar. Jadi mau retang katanya tak tahu. Sebenarnya kan bisa ngajar dengan mimpi. Bahwa saya mimpi si redung, saya mimpi itu ngerti tak ngerti urusan lain. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya siapa? Kalau kiai-kiai mendefinisikan begini, mudah-mudahan kelihatan. Kalau tidak kelihatan itu bukan karena layar ini yang terlalu kecil, tapi karena tergantung dengan amal dan perbuatan masing-masing. Yang pertama, yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mungkin sebagian sudah belajar, tapi definisinya saya sebutkan. Orang-orang yang senantiasa berpedoman kepada sunnah Nabi, maksudnya ajaran Nabi. Dan jalan hidup para sahabat, artinya cara hidupnya para sahabat, ajaran para sahabat. Dalam masalah apa? Dalam masalah akidah, keagamaan, dalam masalah amal lahiriah atau fikih, serta akhlak atau tasawuf. Jadi orang yang setia, yang konsisten, sinorohku kepada ajarannya Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah dalam urusan akidah, iman, dalam urusan ibadah, dalam urusan fikih, dan dalam urusan tasawuf. Ada yang mendefinisikan begitu. Ada lagi yang mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan kesepakatan para mujtahid, para imam mazhab. Mereka itu adalah golongan mayoritas umat Islam. Kebanyakan umat Islam begini, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Al-Quran dan sunnah, dan mengikuti para imam mazhab. Imam mujtahid itu imam mazhab. Ada lagi yang mendefinisikan orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis serta mengikuti para sahabat dan tabi'in. Sekalipun terjadi perbedaan dalam masalah-masalah ijtihadi, masalah yang tidak tegas di dalam Al-Quran. Itu beberapa contoh definisi. Tidak sama tapi mirip. Sehingga kita bisa lihat kesimpulannya. Terus, nah akhirnya kesimpulannya dari seluruh definisi itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bentuk aliran atau kelompok orang yang berpandangan sama di dalam prinsipnya, dalam dasar-dasar agama. Walaupun dalam uraian-uraian pembahasan detailnya bisa berbeda. Makanya lalu ada Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda, tapi dalam urusan-urusan detail, uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan, prinsipnya sama. Misalnya, semua ulama sepakat prinsipnya, ini yang prinsip. Orang kalau mau sholat harus berwudu. Imam Syafi'i ya iya, Imam Malik iya, Imam Abu Hanifah iya, harus wudu, harus. Sama semua ulama begitu. Itu namanya sama di dalam prinsip. Tapi ketika berwudu, ketika bagian mengusap kepala, apakah kepala ini mau diusap semua atau diusap sebagian? Nah ini baru beda. Beda begini tidak apa, tapi kan intinya sama-sama wajib wudu. Hanya karena ini ya diusap sebagian tidak apa-apa. Kata Imam Malik harus usap semua. Kata Imam Abu Hanifah boleh sepakat kok. Imam Syafi'i walau sakrotan, sekalipun sehelai rambut saksa. Kata Imam Malik harus. Tapi kan intinya sama-sama mengusap kepala. Hanya seberapa yang mau diusap. Nah itu urusannya lalu jadi beda. Itu contoh persamaan dan perbedaan prinsip. Jadi sama dalam prinsipnya, uraian detailnya ada perbedaan, tidak ada masalah. Yang diikuti apa? Al-Quran, Sunnah, Quran, hadis, ajaran para sahabat, tabi'in, dan para mujtahid.
imam mazhab di dalam akidah, fikih dan tasawuf. Sampai saya bawa di Quran dan hadis sebagai sahabat, tabi'in dan imam mutakhir. Mutakhir kok kepada ini semua, ya senoro nikah. Ikuti ulama yang mengikuti imam mazhab ini. Karena imam mazhab ini pasti nurut tabi'in ini kan mesti nurut sahabat ini kan mesti nurut Quran dan Sunnah. Itu yang diikuti. Ajaran apa yang diikuti? Siapa yang diikuti? Quran, Sunnah, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Apa yang diikuti? Ajaran yang diikuti terkait dengan akidah, terkait dengan syariah, terkait dengan tasawuf, akhlak. Jadi siapa Ahlus Sunnah? Sekelompok orang yang mengikuti. Siapa yang diikuti? Quran, hadis, tabi'in, sahabat dan para mutakhir. Apa yang diikuti? Ajaran tentang akidah, syariah dan akhlak. Selanjutnya, nah dulu orang-orang yang termasuk di dalam yang menyebutkan dirinya sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang mengatakan mutakallimun itu artinya para ahli tauhid. Ada kemudian fuqaha, para ahli fikih. Ada lagi ahlul hadis, para ahli hadis. Dulu ini semakin kan orang ahli hadis dilarang, sebenarnya ahli hadis. Ahli hadis, kemudian sufiyah, para sufi. Karena dulu banyak orang, para ulama-ulama menekuni bidang-bidang yang berbeda-beda. Misalnya ahli ilmu kalam, ahli tauhid itu Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Thahawi, Abu Bakar Al-Baqillani, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, Imam Ahmad Al-Marzukhi dan seterusnya sampai sekarang. Itu contoh-contoh ulama yang disebut ahli di dalam ilmu kalam, yang punya keahlian, yang banyak membahas ilmu kalam. Bukan berarti mereka tidak tahu fikih, bukan. Banyak mengajarkan ilmu kalam. Ada ulama-ulama yang banyak mengajarkan fikih. Imam mazhab yang 4 itu banyak mengajarkan fikih. Bukan berarti mereka tidak tahu ilmu kalam, tidak tahu hadis, bukan. Mereka banyak mengarang kitab-kitab fikih, banyak menjelaskan persoalan-persoalan fikih. Maka disebut fuqaha. Ahlul hadis, banyak ada ulama yang menekuni hadis. Kita tahu ada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kita tahu ada Imam Muslim bin Hajjaj An-Nasyaburi, ada Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin An-Nasai, ada Imam At-Tirmidzi, ada Imam Tabarani, dan banyak sekali. Itu ulama-ulama yang menekuni hadis. Ada ulama-ulama yang menekuni sufi, yang dikenal dengan ulama sufi. Ada Abul Hasan As-Sadzili, ada Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ada Abdul Qadir Al-Jilani, ada Abu Yazid Al-Bastami, Ma'ruf Al-Karhi, Dhunnun Al-Misri. Yang perempuan itu ada Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu menekuni tasawuf. Apakah mereka tidak tahu fikih? Mereka tidak akan menjadi sufi kalau tidak alim fikih. Tidak ada sufi yang tidak alim, itu tidak ada. Yang ada itu kalau tidak alim lalu menjadi sufi, itu namanya orang sok sufi. Ulama dulu menyebutnya mutasawwif, orang yang sok sufi. Padahal belum alim. Orang-orang yang mendapat ilmu laduni zaman dulu itu semuanya adalah orang-orang alim. Tekun belajar dulu sampai alim baru dapat laduni. Bukan sengkasi aja apa ngarep laduni, bening gini. Itu kelompok-kelompok. Jadi ulama-ulama besar zaman dulu, mulai dari ahli ilmu kalam, fikih, tauhid, ahli hadis, ahli tasawuf, itu semua mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus selanjutnya adalah sejak kapan ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Majun tak padeng boleh ajen Arab. Padahal pakai padeng cek si macam melarat boleh tak pakai padeng. Ini kepon beda harkat, ini kepon apa boleh tidak harkat?
Muni papadeng ki polan tada harkat, beri harkat kita atau arti nanti beri arti tak atau maksud dah. Majik benyan masalah. Sejak kapan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Polan begini, sebagian orang lalu menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu taring kemungkinan nih ki sebodoh lambok tak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah sebodoh lambok pun Islam sedekah pun. Tak usah bagi-bagi bodoh kelompok Ahlus Sunnah, bodoh Syiah, bodoh kendil lagi si bodoh Ahlus Sunnah. Sejak dulu. Maksud sejak dulu dah remah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu sahabat sepupu Rasulullah, salah satu sahabat yang paling alim. Itu sudah menyebut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya lambok gini beri kebenaran yang makin. Ketika menafsirkan, nanti kalau yang punya tafsir Ibnu Katsir dilihat, atau kalau sempat ke perpustakaan juga dilihat boleh. Ketika menafsirkan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nang Quran beda kan? Beda saya hafal Quran. Yasin hafal. Surat-surat pendek hafal. Apalagi surat-surat yang pendek sekali. Kulhu al-Kautsar hafal sekali. Berarti sama dengan saya. Ketika menafsirkan itu, apa kata Ibnu Abbas? Yakni bermaksud Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, maksudnya pada suatu hari tabyadduh menjadi glowing wajah-wajah. Tabyadduh itu kan memutih, ya glowing itu wajah-wajahnya. Tapi kata Ibnu Abbas nanti di hari kiamat, bukan sekarang ini, bukan. Saya baca Quran dengan hari kiamat. Hina tabyaddu wujuhu ahlis sunnati wal jamaah. Ketika memutih, cerah, bercahaya wajah-wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ati wal furqah. Ketika menghitam, menjadi gelap wajah-wajahnya ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah itu orang sabai-sabai ajaran baru yang menyimpang dari agama dan memisahkan diri dari ajaran yang benar. Itu namanya ahlul furqah, ahlul bid'ah wal furqah. Jadi siapa ini kesek wajah tabyaddu wujuh, wajahnya siapa yang menjadi cerah di hari kiamat nanti? Wajahnya orang-orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menjadi gelap wajahnya siapa? Wajahnya ahlul bid'ah dan furqah. Jadi itu sudah tidak usah pakai pemutih, sudah tidak usah pakai skincare, sudah pakai, tak usah. Nanti wajahnya akan memutih dan itu sudah bisa dipilah. Ada bagian wajahnya yang cerah, bisa saya ini sini. Tapi mun si wajahnya cerah itu sudah surga, si wajahnya beteng itu neraka. Beda si beteng cerah doh, ini kisah repot. Beda remak hari. Jadi mau tak serius nurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa jadi wajah beteng cerah. Wajahnya beteng tak apa beteng, wajahnya cerah tak apa cerah. Ada fase sahabat di Maryam. Padahal pilihannya nanti di akhirat pun tak lepor surga neraka. Tidak ada yang di antara surga dan neraka. Jadi jawaban angkung, popotnya sekali. Nah, saya mulai jelas. Kelompok yang mana? Malaikat tak repot sahabat di Maryam. Jadi Ibnu Abbas, seorang sahabat, sudah menyebut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Ghazali mengutip hadis. Mengutip hadis ketika Rasulullah ditanya, qalu ya Rasulullah wa man hum? Siapa mereka yang disebut dengan an-naji minha wahidah? Orang yang selamat dari kelompok yang banyak itu satu. Sahabat penasaran, pasti mereka itu selamat sekejap satu kelompok itu. Qala bersabda Rasulullah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa sih Ahlus Sunnah? Fakilah. Wa man Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pasir saya kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang senurok gula dan saya mengikuti sahabat-sahabat. Itu Imam Ghazali mengutip hadis, Ibnu Abbas, Ibnu Katsir mengutip pernyataan Ibnu Abbas. Artinya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kepon lambek benih mangkinan. Polen cet lambek pon beda orang-orang yang menyimpang dari ajaran yang benar. Selanjutnya, ujroh ini kenapa? Ongkos.
Tapi kan ulama yang menjelaskannya. Maksudnya ongkos kini kan mas kawin, benih ujur ongkos pada orang naksi. Karena terjemahannya ujroh ongkos. Lalu kita melihat terjemahan ujroh ongkos berarti pokok majer halal. Lihat kok nggak gini kepulauan. Maka saya haram pak bisa halal. Mun dipahami sendiri sehingga terus mah ikuti penjelasan ulama. Maksudnya ini kenapa? Terus. Nah, jadi langkah-langkahnya itu mengikuti ajaran Nabi dan sahabat, mengikuti ulama pendiri mazhab, lalu mengikuti ulama yang bermazhab. Jadi kita bisa mulainya dari nomor 3, nomor 2, lalu nomor 1. Kita berwudu itu belajar kepada siapa? Macam Quran. Nah, ini selanjutnya. Dia meneng Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum warjulakum ilal ka'bain. Sudah. Mun maca neng Quran empian wudu tak niat karena neng Quran tak ada niat tah. Idza qumtum ila sholati fagsilu langsung sini kan? Lalu basuhlah tangan, basuhlah wajah, basuhlah tangan, basuhlah, usaplah kepala, lalu kaki. Tahu saya niat? Tak ada niat dalam Quran. Tapi kan kita disuruh berniat karena kita belajar kepada ulama. Kata ulama, la niat usah. Kenapa? Berhati saya innamal amalu binniyat. Maka kita niat ada orang geng. Ya, malah berpikir na oprao ben audu. Karena orang yang mau suap araop. Ini kan araop nih ka wudu, napa ka araop polen suap? Akan usaha niat nih kan. Kan serang jajan ulama, neng Quran tak ada, ya tak ada. Jadi ikuti ulama yang bermazhab, lalu kita membaca, kiai-kiai membacakan penjelasan ulama di dalam kitab-kitab. Kitab-kitab itu mengikuti ulama mazhab. Ulama mazhab itu mengikuti sahabat dan Rasulullah sendiri. Ketika pas langsung norok Rasulullah karena apa? Tak jepok. Kita tak kejepok ke Rasulullah. Mbian norok Rasulullah nyari hadis tak tulis tiap aja. Di rumah cara bojong nyari hadis. Oh usah ngelautu. Cara nautu di rumah nyari hadis boleh. Cara nautu ya musuh muka. Saya kocak muka nih kan kini ke muka. Buat semuka kamu. Kenapa di bawah ini masuk muka atau tidak loh kan usah nyari hadis boleh. Ja apa sih bojong gini. Ah bi ulama ikut yakin biar usah autu ini kan kui aing, jangan kui susu. Aing ini gak usah aing mutlak juga. Ulama nerangake biar tak usah nyari hadis. Dan kenyataannya begitu. Dan itu sudah benar berarti ketika kita belajar agama kepada ulama-ulama yang bermazhab, karena ulama bermazhab mengikuti imam mazhabnya mengikuti sahabat dan tabi'in dan Rasulullah. Jadi kita mengikuti misalnya kita mengikuti Fathul Qorib itu Abul Qasim Samsuddin Abul Qasim Al-Ghazi mengikuti gurunya bermazhab kepada Imam Syafi'i mengikuti gurunya Sufyan ibnu Uyainah, Imam Malik mengikuti gurunya Imam Nafi mengikuti gurunya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar mengikuti Rasulullah. Lagi ini kegilirna. Coba langsung Rasulullah karena kita tidak menututi tak kejepok langsung. Mun tak kejepok langsung kita tak ngerti tan onggune de remeh. Baik terus. Nah, jadi kira-kira begitu urutannya. Jadi kita ini di sini masyarakat awamul muslimin. Ya kita ini. Terus awamul muslimin ini kalau mau beragama ikut siapa? Ikut ulama pesantren. Ya norok kiai pengasuh itu. Pengasuhnya ikut siapa? Ikut ulama yang bermazhab. Macam kitab kan? Jadi kenapa kita lalu dia fikihnya Fathul Qorib, fikihnya kalau aliyah itu Kifayatul Ahyar ya. Kifayatul Ahyar itu Taqiyuddin Ad-Dimashqi itu ulama yang bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu di sini. Yang ngarang Kifayatul Ahyar itu di sini.
Ke Junaidi si macam siapa sih ngajar fikih? Iya betul. Ke Junaidi si macam lah ini ulama pesantren, murid lah nikah. Ke Junaidi macam kita pas nikah, diambil dari sini. Nah nikah belajar dari siapa? Dari ini. Ini belajar dari siapa? Dari sini. Ini belajar dari siapa? Dari sini. Rasulullah ajar ke siapa? Ke malaikat Jibril. Kecuali yang bisa tapangki ban malaikat Jibril atau bisa tapangki ban Rasulullah, tak apa. Jadi dari macaran berikan toh mentrono Rasulullah, ini kan beda konde ke? Bunyi mah langsung lejak ke kantor, tak bisa langsung. Cepon beri lorong ini kan, benglah. Maka orang yang tak masuk lebat labang berarti maling. Ini kan. Jadi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya begini ini. Makanya lalu ada mazhab, ada sanad. Orang berbicara sanad itu ya karena begini. Jadi tinggal kita ini siapa? Kita ini nih. Berarti kalau ini sekarang kita ini di sini, berarti ikut siapa? Ikut ini. Bagaimana nerok nikah, tak nerok nikah? Karena nikah, nerok nikah. Nikah nerok nikah. Nikah nerok nikah terus nih. Anak pun langsung tak bisa. Kita kejepuk. Embian bayi tak kejepuk kaki basir. Gula nerok kaki basir. Can sap cek bentak kejepuk. Marah cek doma bedem. Gendeng oleh kau cek rasa Arab. Setelah gendeng rasa Arab cek ngecek orang boleh. Terus dari mana sih sudahlah ikuti ulama pesantren. Ulama pesantren kan baca kitab yang terangaki. Kitab bisa baca kitab nikah. Nikah ngarang kitab berdasar ajaran nikah. Nikah ngarang kitab berdasar nikah. Terus ini. Jadi berarti apa? Itu namanya Islamnya yang otentik, yang asli itu begini nih, jelas distributornya. Mun bah temu nikah Islam lek mah ke Bayi TV berarti bajakan. Nikah distributor resmi nih. Mun barang asli kan lebat distributor resmi. Mun tak lebat distributor resmi berarti bajakan. Baik, terus. Nah, jadi prinsipnya ya begitu, mengikuti ulama bermadhab mengikuti pendiri madhab. Pendiri madhab mengikuti salaf tabi'in dan mengikuti Rasulullah. Urutannya begitu. Terus. Nah terus, ulama sekarang ini ulama yang mana? Kan ulama banyak sekali. Atau semua orang bisa ngaku ulama? Gula bagi benih ulama, pas ngaku ulama bisa. Dari rumah mulai surban, benjubah ke gending. Tinggal bermodal kamera begini ini. Lalu bikin acara sendiri padahal tidak ada pesertanya. Wah lalu ceramah, ngaji, wala terangaki TV kapi, kemudian bikin channel YouTube sendiri. Benar apa keluar ulama gini kawan. Apakah dia benar-benar ulama? Belum tentu, karena siapapun sekarang bisa menobatkan diri menjadi ulama. Kalau dulu yang menyebut dia ulama itu orang Beniaban TV. Sing ngucap pinter gini kan orang mun lamba Beniaban TV. Aban TV tak ngaku pinter. Mun semakin kan orang ngaku pinter TV. Ngaku ulama TV. Aku boy pengasuh pesantren karena tandi pesantren, pengasuh pesantren virtual. Wah sini kan? Tahu sabun deh. Cukup melihat HP itu pun mentandi paketan bisa ngampong wifi gratisan. Ceramah pun gini kah? Saudara-saudara masyarul muslimin padahal tidak singi dingaki. Karena apa? Tandi santren. Mak tandi santren tak maju. Mata maju, tapi jangan ulama bolan bon orang tidak diakui, tapi ingin diakui, tapi lalu ngupload semua ceramah-ceramah keagamaan setiap hari, akhirnya disebarkan ke teman-temannya, silakan subscribe and share, akhirnya terkenal dia, tinggal terkenal, oh ini ulama ini genbilem, ya sajikan di channel YouTube. Makanya kan setong kiai semakin nih mun lamba orang pada saya kocak wali kutub semakin pada wali YouTube. I wali bolan nih ku YouTube. Nah. Jadi siapa sih kocak ulama ini kalau? Orang-orang yang dalam urusan tauhid bermadhab kepada Asy'ari dan Maturidi.
Kiai-kiai anu ya bermadhab kepada Al-Asy'ari. Buktena kitab-kitab tauhid yang diajarkan di An-Nuqayyah mulai dari Kifayatul Awam Ahmad Al-Marzuki, Ummul Barahin Muhammad As-Sanusi, kemudian Husunul Hamidiyah Husin Effendi, itu semua orang-orang yang mengikuti mazhab Asy'ari. Kenapa ini yang diajarkan? Karena ulama-ulama An-Nuqayyah bermazhab Asy'ari. Maka kitab-kitab yang diajarkan adalah kitab-kitabnya orang-orang yang bermazhab Asy'ari. Mata langsung maca kitab Al-Asy'ari terlalu rumit untuk pemula. Mun ya ajarake kayak tidak iya ya ajarna kitab Asy'ari tak ngerti. Karena gini kah? Untuk level atas. Jadi bi murid dah disederhanakan. Sifat sifat Allah se wajib berdedu polo, se mohal berdedu polo, se jaiz berdedu berapa? Makun setong. Jam muncul setong. Satu begitu. Kini kak disederhanakan, macam kita Al-Asy'ari melarat mun gak gini kak. Karena biasa tak iso. Misalnya kitab Abul Hasan Al-Asy'ari yang berjudul Al-Luma' fi Raddi ala Halil Zawi wal Bidah. Di awal langsung dimulai bahwa Allah itu Maha Kuasa, karena Allah itu langsung ngentang sini ke bahas. Yumun nak kena pemula tak ngerti. Jadi ajarin Kifayatul Awam, ajarin Ummul Barahin. Nah, itu adalah kemasan sederhana untuk pemula. Karena kita dianggap pemula, karena kita dianggap awamul muslimin. Mun kiai na andi kiai tapi Imam Al-Asy'ari. Ma boleh kiai na gula bu andi. Baca TV. Kenapa? Tidak ada pengajian nah. Sebab ada pengajian nah, Ummul Barahin ada nang sekolahan, Husnul Hamidiyah ada. Jadi dalam urusan tauhid ikutilah ulama yang bermadhab Asy'ari. Karena ulama ini banyak ditanya ini kan madhabnya madhab apa? Tidak madhab apa? Jatoro. Kenapa? Apa jaminannya? Penjelasannya benar. Kalau dia tidak jelas ikut siapa? Langsung Rasulullah sih bila sih temu lebot mimpi makai siapa ngaku mau guna mimpi karena tak nih bukti hakim gula malam mimpi Rasulullah karena mimpian kepi bisa ngucak senikah mangan gula mun beda murid tedung bigula tak suruh emponcak ke ini sermi tepat mimpi Rasulullah kan pada temu mereka orang si wali pun si tak wali. Bisa jadi walian murid itu tempung guruna bisa jadi walaupun kemungkinan itu kecil. Tapi kan tidak menutup kemungkinan. Beda murid si wali karena lambang ki holil pon wali sejak jadi santri walian ben guruna. Kenapa mai temu suatu ketika ki holil lama mau ke guruna pas temu kesukaan. Wah, sudah. Ting nomere pejang panggil ben guruna. Siapa sih gila tepan apa jeng abdin aja. Apa mak tak gila? Jarang abdin dengan alen ajunan nyongkol berkat tepana sholat mak pah bener dengan sholat nyongkol berkat sini kan jadi lucu kayak boleh kesokan kayak boleh mak bener dengan pejang nyongkol berkat sini kan nah jadi kian sadar iyongku ben mak tahu sini karena apa? Karena ternyata guru nak ketika sholat jaipun ingat datang konjengan berkat ya sebab ben seroben pas entar ke masjid apa jeng jadi kira-kiran ke berkat atau kau ikakan koceng jadi ingat ke berkat padang kaki holil senikah kiai nanya on berkat gila senikah jadi kan murid wali guru kita wali nah kan bisa jadi nih kesebanyak ini beda salah satu si wali senikah kan. Oh, tidak menutup kemungkinan karena orang wali ini kan bisa tak usah sekolah, tak usah bersertifikat, tak usah. Karena dari Allah ini kepelantikannya. Tidak SK dari kepala madrasah bukan. Nah, kalau urusan fikih bermadhablah kepada Imam Syafi'i, Maliki. Nurut siapa? Orang ulama yang bermadhab Syafi'i, Maliki, Hambali dalam bidang fikih. Kiai-kiai sini itu kan ikut madhab Syafi'i. Makanya kitab fikihnya Fathul Qorib mulai dari takrib naik Fathul Qorib naik Kifayatul Akhyar neng dini ya beda Fathul Mu'in beda Sulam Safina itu semua yang ngarang ulama-ulama bermadhab
Syafi'i. Kenapa kitab itu yang diajarkan? Karena kiainya di sini juga bermadhab Syafi'i, maka mengajarkan kitabnya orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Benih pak, udah kitab fikih anyar, area anyar, mayu ajar, benih. Area madhab apa? Pergi sini. Mun pada tak jelas, norok si jelas poin. Kenapa? Nikel sih pada sambungan. Nah, Ahlus Sunnahnya begitu. Jadi dulu saya pernah itu kanin Jawaris, Allahumma fillah. Beda penyajian nggak nih kah? Beda penyajian Ahlus Sunnah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mahasiswa baru. Waktu itu saya mahasiswa baru. Saya memberikan penjelasan Kiwaris. Jadi mau caca asu aja, gula mereka Kiwaris. Di sana ada Kiwaris, gula embian guys. Membian tak langsung ke Kiwaris, tak kejepok, sekejepok gula. Kiwaris reto. Lalu saya bertanya begini. Menabi keadaan itu penting. Kenapa tidak selalu dibuatkan penataran tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pulang lambak beda penataran Pancasila. Mun Pancasila beda penataran. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ada penataran. Nah, kan itu pun Yoris Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting karena ini menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Menabi bajet penting. Apa-apa mata ada penataran nabi. Ternyata makin ini gak beda kan, Mas? Kini gula lambak pun saya pikir. Ketika ambian belum lahir. Debun Kiwaris apa? Mau usah penataran jajar pengajaran ini pun duk gereja Ahlus Sunnah wal Jamaah kebi. Mbak najar apaan mulai lambok? Ini ke? Tauhid apa? Jawahirul Awam, Umul Barohin, Jawahirul Kalamiyah, apa boleh? Husnul Hamidiyah. Itu semua adalah Ahlus Sunnah. Mangkana tak usah penataran. Tauhid Ahlus Sunnah kitab kini kebon. Fikih nah Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Beda ajian Fathul Wahab, Kibasir lambang ngaji Fathul Wahab, ngaji Iqna, ngaji Kifaidul Ahyar, ngaji Fathul Mu'in. Itu semua adalah fikih yang bermadhab Syafi'i. Mak macam kitab nikah karena kiainya bermadhab Syafi'i, maka yang diajarkan adalah kitab-kitab madhab Syafi'i. Ulama nggak gini kesetoro sini. Ulama yang dalam bidang fikih mengikuti ini. Dalam bidang tasawuf yang mengikuti Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi atau Abul Hasan Asy-Syadzili. Makanya kitab-kitab tasawuf yang diajarkan di sini, misalnya Bidayatul Hidayah, itu karangan Imam Ghazali. Hikam itu karangannya Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah Sakandari ini kan muridnya Abul Abbas Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi, muridnya Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, ini kan. Maka beda pengajian kitab Hikam, beda pengajian Bidayatul Hidayah, beda pengajian Ihya, beda pengajian tasawufnya begitu. Ya tasawuf yang begini inilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus bagaimana kalau langsung ke Quran dan hadis? Tak usah lebat itu seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang banyak di YouTube itu banyak orang-orang menjelaskan tidak usah mengikuti ulama, langsung Quran dan hadis. Itu namanya kampanye kembali ke Al-Quran dan hadis tanpa melalui ulama dan bermadhab. Itu bermasalah. Masalahnya apa? Di samping cetak ke Jepok langsung, orang yang mentak ke Jepok nikah ada problem kebahasaan. Karena hadis dan Quran bahasa Arab. Kita mulai kayak gini ben sopeson aja matur. Ketika Al-Quran tukak tak ngerti. Baca pakun sebila gelon padahal Allah tu panah tukak. Iya je tak ngerti. Ada problem kebahasaan dan hubungan antar orang-orang zalim itu tidak ada yang bisa menolong. Wa malil zalimin mansur. Malil zalimin min nasir. Demikian. Banyak sekali ayat-ayat orang-orang zalim masuk neraka tidak ada yang bisa menolong. Nah ini menurutku oleh sebagian orang berarti tidak ada syafaat dari Rasulullah untuk orang-orang yang sudah masuk neraka. Oleh apa? Ayatnya jelas orang-orang zalim yang masuk neraka tidak ada yang bisa menolong. Wa malil zalimin min ansor. Ini kelambat di zamannya tabi'in begitu, benar orang yang memahami begitu. Orang beda ayat sini. Orang yang masuk neraka ini tidak ada yang zalim ini kan tak kira bisa menolong. Berarti Rasulullah tak bisa menolong orang yang sepon masuk ke neraka. Berarti syafaat untuk orang-orang yang masuk neraka itu tidak ada.
Nikah pas kesimpulan. Lambat ini berenang ini kumaha. Yang kata lambat pada sahabatnya Rasulullah, pada saya berinisiatif. Bener maksud dari ini. Syafaat Rasulullah juga berlaku kepada orang yang sudah masuk neraka. Mana Quran ayat yang masuk neraka pas ada si bisa nolong. Ada tidak orang itu bener pas orang ini kayaknya habis nyari sahabat Rasulullah. Ketemu Jabir bin Abdillah. Kita kalau ngaji hadis kan banyak orang Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu mau ngaji. Ibu tanya cerita ketemu dan berenang nikah. 60 tahunnya. Nah, nikah orang katanya pas ke Jabir. Jabir itu sahabat Jabir Rasulullah. Berumum dengan Quran ini kan orang yang masuk neraka ini kita tak bisa tolong. Tapi kan Rasulullah bisa nurut, ini kasih bener. Dari pun Jabir bin Abdillah, dunia kan tahu ayat bahwa asa ayat atakan Rabbuka maqaman mahmuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayat atakan Rabbuka maqaman mahmuda. Rasulullah itu punya tempat istimewa ya. Maksud tempat istimewa itu adalah kedudukan yang memungkinkan Rasulullah bisa membantu orang-orang yang tidak selamat untuk diselamatkan. Kata Imam Suyuti, syafaat itu bisa berlaku kepada satu orang yang tidak masuk surga yang kelas surga yang naik. Asal kelas mabuk bisa terlengkit karena mendapat syafaat dari Rasulullah. Syafaat yang kedua, orang yang ketika tempoh ngamal fakirnya tulisan, ini kan terancam masuk neraka. Karena syafaat dari Rasulullah pas banyak pencerna burung masuk neraka. Syafaat yang kedua, orang yang sebelum masuk neraka mesti misalnya setengah tahun yang enggak karena syafaat Rasulullah. Bahkan orang yang kafir sekalipun sudah masuk neraka selamanya, Rasulullah masih bisa memberi syafaat berupa meringankan siksanya. Abu Lahab mendapat syafaat, dapat jatah koordinat siksa di setiap hari Senin karena syafaat Rasulullah. Nah, ada apa bisa? Jangan mulai masuk neraka punten. Kini kan lidzalimin bagi orang zalim. Maksud orang zalim ayat ini kan orang kafir. Orang kafir tak bisa masuk surga kemungkinan Nabi Muhammad tak bisa. Orang kafir tetap masuk neraka selamanya. Jadi maksud zalim ini kafir. Menurut zalim sudah kafir bisa tolong oleh Nabi Muhammad. Ada yang mungkin betul menolong. Itu contoh bahwa orang yang memahami langsung bisa salah. Benar hadis, menurut langsung menurut hadis kalau usah kurang lama. Benar hadis Pak. Waslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Di hadis jelas kan? Kita paham semua. Mandi di hari Jumat itu wajib bagi orang-orang yang sudah balik. Si wajib Jumat, si Santa Masjid. Wajibun. Ya artinya apa wajib? Tidak artinya wajib. Tapi kata para ulama, kini kau wajib secara akhlak tapi tidak wajib secara hukum. Sebenarnya kisah apa? Ulama. Mulai soal bahasa hadis, menunjuk entar Jumatan wajib mandi. Pas dalam dan tak mandi. Kalau tidak itu wajib, berarti haram untuk mandi. Ini kau wajib secara akhlak, bukan wajib secara hukum. Sebenarnya kisah ulama, kan ulama ngerti. Rasulullah kan ada bunga nih, kamu ulama dari sini bergerak. Jadi wajibun itu artinya benih wajib secara hukum yang kalau kita tidak mandi benih pas haram. Dari mana kita akan tahu seperti itu? Mun benih dari ulama. Kalau tidak bermadhab langsung kepada hadis. Cara berwudu misalnya, langsung kita lihat hadis dari cara wudu. Sayyidina Ali mengajarkan air seperti ini cukup untuk wudu sampai selesai. Satu mun, kan ini. Saya sudah pernah nyoba kok. Tapi namun di Mekah, di Arafah karena toilet antri Habib, airnya panas, beda yang minum. Nah ini kayak kau dulu. Ini kan besar, kenapa? Karena air suci. Nah air mineral itu boleh yang laut, kan ini mau mutlak. Jadi dalam jangan laut waktu ini kan sebenarnya. Sayyidina Ali mengajarkan air. Manggil Sayyidina Hasan, anaknya Ain Jong, satu umur nikah, kita untuk sampai basuh kaki cukup.
Mungkin santri anu ya, apa cowok ada kok. Mungkin kalau tuh, bisa soal boy, kamu udah selesai jalan. Tapi Sayyidina mengajarkan ini cukup. Air yang sekitar seperti ini cukup, karena satu mol sekitar ini, sekitar setengah liter. Jadi dibasuh masing-masing satu kali sampai kakinya masih ada sisanya diminum. Lalu dibasuh satu kali wajah, satu kali tangan, satu kali kaki, sampai kaki satu kali, berlebihnya minum. Pas napa dia benar? Kata tawad doa Rasulullah. Beginilah Rasulullah berwudu. Hadis ini dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Tapi di riwayat lain, Ibnu Abbas berwudu membasuh 3 kali. Wajahnya dibasuh 3 kali, tangan 3 kali, sampai kaki 3 kali. Ali ya sih bener sih emak. Jadi Ibnu Abbas kata Rasulullah ngajarin kok wudu yang ada dia. Mana apa? Depan si benar Ali. Si bener sih gemer ya. Mun pak niku hadis loro kan. Si Ibnu Abbas dia bener. Sebenarnya apa tak ada. Berarti kalau itu bersorban sekalian berkali bersorban. Bersorban. Atanya ulama, tapi ulama terang lagi basuh 1 kali itu wajib, lebihnya sampai 3 kali sunnah. Jadi saya kata Ibnu Abbas, saya basuhan sampai ke sunnah. Saya sampaikan ke Sayyidina Ali, basuhan saya kira wajib. Jangan serang, kita ulama. Mungkin hadis dulu orang sembuh. Ada yang kok nilai Ibnu Abbas sampai ke Sayyidina Ali, ada sebenarnya kalau ada apa sekalian. Lalu kok nggak nikah? Berarti bersorban, nah yang bersorban. Mungkin bersorban ini tidak rumus, kan? Ya saya tahu. Nah ini kan. Dan seterusnya itu contoh-contoh bahwa kita harus ikuti ulama karena Quran dan hadis pun perlu penjelasan dan yang bisa menjelaskan itu adalah ulama. Ulama yang mana yang bermadhab kalau urusan tauhid yang bermadhab Asy'ari dan Maturidi, kalau urusan fikih yang bermadhab kepada salah satu yang 4, kalau urusan bertauhid yang 3. Jelas? Nah, ini kan Sunnah wal Jamaah, maka jangan ikut orang-orang yang tidak jelas madhabnya sekalipun dia mengatakan ini Islam yang benar. Jangan mengawal jual dia punya kudus kapi, tidak ada kecap nomor 2. Ditulis benar dia yang salah, nanti kapi. Nah, jadi apa kiai lalu pentingnya aja dari Islam sedepan ya. Musim lain kawinan mengaku. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terlalu banyak sehingga bersih yang nanti malam itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.